Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Romo Pandita yang Anda hormati, kedua mempelai yang berbahagia, Saudara Agus dan Saudari Susi, kedua orang tua mempelai, para upasaksi, para umat, saudara-saudari Dharma yang hadir pada siang hari ini. Siang hari ini merupakan sebuah momen yang spesial, momen yang sangat-sangat ditunggu, momen yang luar biasa sekali, khususnya bagi kedua mempelai, Saudara Agus dan Saudari Susi, yang pada saat ini di hadapan Lubang Buddha di Wihara Jaya Wijaya ini disaksikan para keluarga, disaksikan orang tua, diberkahi oleh Bhikkhu Sangha. Mereka melangsungkan pernikahan yang bahagia. Kedua mempelai yang berbahagia, para upasaka upasika Dharma. Pernikahan di dalam Buddhis sesungguhnya adalah bergabungnya, berikarnya dua insan yang berjanji untuk hidup bersama, saling menjaga, saling berbagi, hidup sesuai dhamma untuk seterusnya. Di dalam kehidupan agama Buddha ada dua pilihan hidup yang bisa kita lakukan untuk menjalani kehidupan ini. Kehidupan yang pertama adalah sebagai pabajita atau menjalani kehidupan sebagai seorang bhikkhu, bhikkhuni, samanera, dan samaneri. Kehidupan yang kedua adalah kehidupan berumah tangga yang identik dengan pernikahan, mencari pekerjaan, merawat anak, menyokong anak dan istri. Itulah dua kehidupan yang disahkan oleh Sang Buddha. Terserah kita mau melaksanakan kehidupan yang mana, terserah kita mau memilih kehidupan yang mana. Semua jalur kehidupan memiliki konsekuensinya masing-masing. Pesan Buddha khususnya bagi mereka yang memilih kehidupan sebagai berumah tangga, salah satunya adalah hendaknya para pasangan yang memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan memiliki beberapa kualitas-kualitas yang sama sebagai suami dan istri. Kualitas yang pertama yang hendaknya dimiliki oleh sebuah pasangan adalah jaga, sama jaga. Sebuah pasangan hendaknya memiliki kemurahan hati yang sama, senang berdana, senang beramal. Ini akan membuat fondasi yang kuat bagi sebuah pasangan, sebuah rumah tangga ketika mereka menjalani kehidupan mereka nanti. Kalau yang satunya murah hati, yang satunya tidak murah hati, ini akan membuat percekcokan nanti. Kemudian yang selanjutnya adalah sama sila, memiliki kemoralan yang sama. Tadi kedua mempelai sudah bersama-sama memanjatkan Pancasila Buddhis sebagai pagar, sebagai pedoman untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang aman, damai, dan tentram. Yang pertama, melatih diri menghindari pembunuhan, melatih diri untuk tidak mengambil sesuatu yang tidak diberikan, melatih diri untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak patut, melatih diri untuk tidak berfitnah, tidak bergunjing, tidak berkata kasar atau berbohong. Dan yang terakhir,
melatih diri untuk tidak minum atau makan makanan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Kalau kelima sila ini sudah kita laksanakan, rumah tangga melaksanakan, maka dijamin hidup mereka akan damai, tenteram, dan bahagia. Halangan-halangan atau hambatan-hambatan akan bisa diminimalisir sekecil-kecilnya. Kemudian yang selanjutnya adalah sama sada. Mempelai yang mau melangsungkan pernikahan hendaknya memiliki keyakinan yang sama. Karena apa? Dengan keyakinan yang sama, mereka akan memiliki sudut pandang yang sama, memaknai permasalahan dengan cara yang sama, mencari solusi untuk way out dari permasalahan itu dengan cara yang sama. Kalau mereka memiliki sudut pandang yang berbeda, keyakinan yang berbeda, maka akan sulit ditemukan sebuah kesimpulan atau keputusan yang bulat. Akan selalu terjadi kontradiksi atau konflik of interest, perbedaan kepentingan. Oleh karena itu, mereka yang hendak melangsungkan pernikahan memiliki agama atau keyakinan yang sama. Kemudian yang terakhir, sebagaimana yang dipesankan Buddha, adalah samapanya, memiliki kebijaksanaan yang sama. Ya, kita hidup rumah tangga itu tidak hanya senang-senang saja. Kita hidup rumah tangga itu tidak hanya happy-happy saja, seperti di lautan, kadang tenang, kadang berombak. Kalau tata cara adat Sasak itu biasanya ada acara saling suap penyuapi. Yang disuapi ada garamnya, melambangkan kehidupan ini. Kadang-kadang ada asinnya, ada kelornya, ya, saling menyuapi, melambangkan kehidupan ini. Kadang-kadang ada pahitnya, ada prihatinnya, kemudian ada telurnya, bahwa kehidupan ini ada saat-saat kita berbahagia. Jadi untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan lika-liku ini, hendaknya memiliki kebijaksanaan yang sama. Yang laki-laki, Saudara Agus, memiliki kebijaksanaan yang standar. Kemudian Saudari Susi juga hendaknya memiliki kebijaksanaan yang levelnya kurang lebih sama. Jadi ketika memutuskan sesuatu bisa lebih bijaksana, ya. Jadi inilah apa yang dipesan Buddha untuk para perumah tangga. Kemudian Bante pribadi berpesan, hendaklah sepanjang waktu kedua mempelai, Saudara Agus dan Saudari Susi, untuk menjaga komunikasi. Sebagaimana yang dikatakan pepatah, a good relationship start on good communication. Jadi sebuah hubungan yang bagus atau sebuah hubungan yang sukses itu diawali oleh komunikasi yang bagus. Mau pergi kemana minta izin, mau pergi kemana kasih salam, ya. Mau tidur istirahat, ya, mengucapkan kata-kata kasih sayang, ya, kepada pasangannya. Terus ini diulangi seperti ketika pendekatan atau pacaran. Maka kehidupan rumah tangga kita akan selalu baru, selalu hangat dari waktu ke waktu. Kemudian yang selanjutnya adalah saling mengalah, ya. Jadi hubungan itu bukan mencari who is number one, siapa yang nomor satu, tetapi hubungan yang lebih penting, ya. Dengan mengutamakan hubungan di atas ego kita, maka pasti kehidupan rumah tangga kita akan damai, tentram, dan bahagia. Ada sebuah cerita yang biasanya diceritakan oleh guru saya waktu itu. Jadi diceritakan ada seorang rumah tangga yang baru menikah, ya. Jadi suatu hari si istri lagi nonton TV di rumah. Kemudian si istri ini lagi nonton sinetron, lagi asik nonton sinetron. Kemudian si bapak datang dari kerja, gitu kan. Kemudian si bapak duduk,
Bu, tolong bikinkan teh. Nah, si ibu membikinkan teh di belakang. Dan si bapak ini ganti channel. Wah, ini ada Indonesia melawan Brasil ini. Seru pas ini. Sepak bola kan. Bapak-bapak kan sebenarnya sepak bola ya kan. Kemudian setel. Istrinya datang bawa teh. Loh Pak, itu kok dipindah channelnya? Itu sinetron lagi seru-serunya itu sinetron tua itu lagi marahin menantunya itu. Jadi kelahi antara sinetron, sepak bola, sinetron, sepak bola terus pencet sini, pencet sini, saling gantian. Untung TV-nya tidak keluar asap ya. Akhirnya si istri nangis, mau maafin nangis gitu ya. Si suami ingat ketika menikah dihadiri oleh sanak keluarga yang banyak, dihadiri hadirin yang banyak, diberkati, diusaha. Kemudian si suami bilang, ya udah mama aja yang nonton. Kapan-kapan ganti Papa bisa melihat lagi Brazil melawan Indonesia, ya kan? Tapi si mamanya tidak mau kalah. Ya udah Papa aja yang nonton. Nanti kapan-kapan saya nonton sinetron lagi. Tapi akhirnya keduanya tidak mau nonton. Ya udah kalau mama juga tidak mau nonton, Papa juga tidak mau nonton. Daripada kita nonton orang lain, mending kita aja yang main bola di kamar. Jadi inti dari cerita ini adalah bahwa tidak ada yang mesti menang, tidak ada yang wis tanggowa. Di dalam hubungan yang paling utama adalah kebersamaan, menjaga hubungan itu agar tetap langgeng dan tentram. Ego kita harus disingkirkan, itu yang utama. Kemudian yang selanjutnya adalah nobody's perfect. Tentu Agus memiliki kekurangan, Susi juga memiliki kekurangan, tetapi keberadaan kalian berdua di sini adalah bukan untuk saling melihat kekurangan, tapi untuk saling menyempurnakan kekurangan pasangan masing-masing, ya. Jadi harus saling membantu, saling bergotong royong. Kalau dulu permasalahan dibawa sendiri, sekarang digotong berdua. Kemudian yang selanjutnya mungkin lebih cepat, pesan dari orang tua Waisaka kepada Waisaka ketika mau menikah. Salah satunya, jangan membawa api ke dalam rumah. Artinya apa? Segala permasalahan di tempat kerja, segala permasalahan di tempat sosial, masyarakat, wihara, jangan dibawa ke rumah. Jangan jadikan anak dan istri atau suami menjadi pelampiasan, ya. Ketika di tempat kerja, oke, I'm the big boss, saya adalah bos besar, saya punya karyawan yang banyak. Tapi ketika di rumah kita harus change, harus berubah. Oh, saya adalah seorang suami, saya adalah seorang istri, memiliki anak dan pasangan. Jadi harus disesuaikan. Permasalahan jangan dibawa ke dalam. Kemudian api yang ada di dalam jangan dibawa keluar. Artinya bahwa segala permasalahan keluarga, isu, desas-desus, aib keluarga simpen dikit. Atau kalau memang tidak bisa ya sama orang tua dicarikan solusinya, ya. Seperti itu. Jangan sampai keluar, karena akan menjadi bumerang. Kita lempar nanti akan menyerang keluarga kita. Api yang di dalam jangan dibawa keluar. Menghormati Brahma di rumah, menghormati mertua. Ya, sekarang Agus dan Susi memiliki dua orang tua, kedua-duanya mesti disokong dan dihormati. Kalau kita bisa melakukan hal ini, kapanpun dan dimanapun berada, kita akan selalu dirindukan. Kalau kita bisa menjalankan hal ini. Ini apa yang bisa Bante sampaikan kepada kedua mempelai khususnya. Bante tidak panjang lebar karena tidak terbiasa duduk, ya, khususnya Cisusi, ya. Apalagi pakaiannya tidak sesuai untuk duduk, jadi Bante tidak bisa berpanjang lebar. Pada intinya Bante mengucapkan selamat atas pernikahan kalian berdua. Semoga menjadi pasangan yang hidayah, sukaya, berbahagia, langgeng untuk selama-lamanya sampai kakek nenek punya anak dan cucu. Sebagai penutup, sambil salam kasih dalam dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.